Pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas penyampaian 7 rancangan peraturan daerah. 1. Raperda tentang perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang bangunan dan izin mendirikan bangunan. 2. Raperda tentang rencana detail tata ruang. 3. Raperda tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 4. Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang rencana pembangunan jangka panjang tahun 2006-2025. 5. Raperda tentang perubahan ketiga atas Perda tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. 6. Raperda tentang penanaman modal. 7. Raperda tentang tarif layanan kesehatan kelas 3 RSUD Kota Depok. Disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kota Depok, Senin 26 Oktober 2015. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Depok. Yang kami hormati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, segenap unsur Forkopimda, para pejabat sipil, TNI dan Polri Kota Depok, Sekretaris Daerah beserta para Kepala OPD Kota Depok, para alim ulama, tokoh masyarakat, LSM, dan rekan-rekan wartawan, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas berkat rahmat dan nikmatnya, kita semua dapat berkumpul di tempat ini pada acara rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Depok terhadap 7 rancangan peraturan daerah atau raperda. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, pada kesempatan ini kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera akan menyampaikan pandangan umum fraksi kami terhadap 7 raperda yang telah disampaikan pada rapat paripurna sebelumnya. Secara umum, fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyambut baik 7 raperda tersebut. Beberapa perda memang sudah saatnya dievaluasi dan direvisi, seperti 1. Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok tahun 2006-2025. Kedua, Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan atau IMB. Secara umum, fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyambut baik 7 raperda tersebut. Beberapa perda memang sudah saatnya dievaluasi dan direvisi, seperti Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok tahun 2006-2025. Kedua, Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan. Dan ketiga, Perda Nomor 5 Tahun 2007 junto Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Sementara itu, beberapa perda baru dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kota Depok, seperti 1. Raperda tentang rencana detail tata ruang yang merupakan penjabaran lebih lanjut setelah ditetapkannya Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah. Yang kedua, Kota Depok merupakan salah satu daerah penyangga ibu kota yang memiliki sejumlah keunggulan komparatif yang menarik sebagai daerah sasaran investasi. Oleh karena itu, pengaturan lebih lanjut tentang mekanisme penanaman modal di Kota Depok ke dalam suatu peraturan daerah sangat dibutuhkan. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kota Depok perlu terus dipacu, namun tetap harus diberi batasan yang jelas, antara lain dari sisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah peraturan yang mengaturnya. Yang keempat, penyelenggaraan RSUD di Kota Depok perlu terus ditingkatkan pelayanannya, terutama untuk melayani warga kurang mampu. Untuk itu diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait tarif pelayanan kesehatan kelas 3 di RSUD ke dalam suatu peraturan daerah. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, dari uraian di atas,
secara umum fraksi PKS dapat menyetujui 7 raperda yang telah diajukan itu untuk dibahas lebih lanjut oleh panitia khusus DPRD bersama OPD terkait. Adapun masukan awal dari fraksi PKS terhadap beberapa klausul pasal dan ayat pada masing-masing raperda tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, Raperda IMB. Usulannya adalah 1. Persyaratan pembuatan IMB hendaknya tidak memberatkan, tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, namun memberikan aspek aman, kepastian, dan estetika. Yang kedua, diperlukan adanya ketentuan aturan sanksi tambahan berupa denda bagi bangunan yang melanggar sepadan jalan dan sungai. Ketiga, untuk bangunan perumahan yang telah terbangun dengan luasan di bawah ketentuan minimal 120, maka pengembang harus dikenakan denda tambahan retribusi dan kewajiban menggantikan kekurangan luasan lahan tersebut sebagai ruang terbuka hijau. Yang keempat, diperlukan adanya tambahan aturan yang mengatur tentang rumah klaster. Kelima, perizinan bangunan untuk apartemen, hotel, dan bangunan sejenisnya perlu mempertimbangkan dampak kepadatan lalu lintas dan kemacetan. Yang keenam, untuk sinkronisasi aturan perlu ada keselarasan antara Perda IMB dan penyerahan prasarana sarana dan utilitas. Dan yang ketujuh, persyaratan yang mengharuskan bangunan untuk usaha memiliki IMB usaha atau perdagangan perlu ditelaah dan dikaji ulang. Usulan fraksi PKS terhadap Raperda Rencana Detail Tata Ruang adalah 1. Perlu diatur mengenai pengurangan dan pengalihan beban pembangunan pada Pusat Pelayanan Margonda kepada Sub Pelayanan Kota atau SPK Cinere, Bojongsari, Cipayung, Tapos, Cimanggis, dan Zero Development Sektor Perdagangan, yaitu Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di PPPK Margonda. Yang kedua, dalam hal pembangunan gedung bertingkat, perlu diatur mengenai jarak antar dua gedung minimal 200 meter sebagai upaya penyediaan ruang terbuka hijau dan serapan air. Yang ketiga, pembangunan minimarket tidak diperbolehkan lagi di Kecamatan Beji, Sukmajaya, Cimanggis, dan Cinere. Usulan fraksi PKS untuk Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang pertama, penting diperhatikan agar pengaturan di dalam Raperda LPPLH ini dapat lebih mengarah kepada permasalahan lingkungan lokal di Depok dan tidak hanya bersifat general sebagaimana rujukan undang-undang di atasnya. Dalam perlindungan area atau objek tertentu perlu disebutkan secara definitif serta penjabaran lebih lanjut berkaitan dengan kebijakan dan strategi pengelolaan area atau objek yang dilindungi tersebut. Berkaitan dengan ruang terbuka hijau, harus dilakukan sinkronisasi dengan Raperda RDTR. Dan yang keempat, perlu diatur lebih lanjut tentang kewajiban dan tanggung jawab pihak swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta tanggung jawab media massa dalam hal pengawasan dan perlindungan lingkungan hidup. Yang keempat, Raperda Revisi RPJPD, bahwa revisi Perda Nomor 1 Tahun 2008 berkaitan dengan pertama, penyesuaian sistematika Perda RPJPD mengacu pada PP Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Yang kedua, penyesuaian Perda RPJPD ini dengan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Depok dan Perda RPJPD Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga, penyesuaian dengan kondisi perkembangan Kota Depok yang tidak sesuai dengan asumsi dan prediksi awal pada saat Perda RPJPD ini ditetapkan. Oleh karena itu, kami berharap penyesuaian dan perubahan revisi Perda RPJPD ini secara umum dapat mengakselerasi pencapaian visi jangka panjang Kota Depok sebagai kota jasa dan niaga yang religius dan berwawasan lingkungan. Dan pada sisi lain, mengantisipasi dinamika sosial yang sedemikian tinggi sebagai konsekuensi dari kota ibu kota penyangga dan dalam menghadapi era globalisasi, terutama yang terdekat adalah MEA, dalam rangka menyikapi ketidakterbatasan arus modal, arus tenaga kerja, dan arus budaya. Yang kelima,
Raperda Adminduk atau penyelenggaraan administrasi kependudukan. Fraksi PKS mengusulkan pertama, pelimpahan wewenang pelaporan kematian kepada RT dan adanya peningkatan besar denda keterlambatan dalam administrasi kependudukan membutuhkan strategi ekstensifikasi sosialisasi hingga tingkat RW. Yang kedua, bahwa pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Depok dilakukan secara gratis dengan retribusi nol. Oleh karena itu, urgent dilakukan pengawasan sehingga tidak ada pungutan terhadap masyarakat. Yang keenam, Raperda Penanaman Modal. Raperda Penanaman Modal hendaknya juga mengacu pada Perda Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang RT/RW dan sinkron dengan Raperda Rencana Detil Tata Ruang. Yang berikutnya, Raperda Penanaman Modal ini hendaknya berpihak pada pengembangan usaha, sarana dan prasarana usaha mikro Kota Depok sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Kemudian diharapkan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme CSR secara detail sebagai konsekuensi dari para investor yang menanamkan modalnya di Kota Depok. Yang ketujuh, Raperda RSUD, yaitu Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas 3 RSUD Kota Depok. Yang terpenting dalam Raperda ini adalah pada peningkatan kualitas pelayanan dan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangannya. Demikian beberapa masukan awal dari fraksi PKS. Adapun masukan lebih lanjut dan terinci, kami percayakan melalui anggota fraksi kami yang ditugaskan untuk menjadi anggota pansus pembahas 7 Raperda ini. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa 7 Raperda ini adalah bagian dari Prolegda atau Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2015 yang telah disusun oleh BPPD DPRD Kota Depok bekerja sama dengan pemerintah Kota Depok, khususnya bagian hukum, Setda, dan OPD terkait. Untuk itu, fraksi PKS menyampaikan apresiasi kepada BPPD DPRD Kota Depok bersama bagian hukum, Setda, dan OPD terkait yang telah mengawal proses penyusunan Raperda ini, baik secara substansi maupun teknis prosedural. Kami bersyukur atas upaya menyambut baik dalam hal pemenuhan kelengkapan naskah akademik sebagai persyaratan bagi setiap Raperda sebelum bisa diajukan untuk dibahas lebih lanjut. Semoga ini menjadi tradisi yang baik bagi pemerintahan daerah Kota Depok, baik eksekutif maupun legislatif dalam penyusunan produk hukum daerah selanjutnya. Hadirin rapat paripurna yang terhormat, demikianlah pandangan umum fraksi PKS terhadap penyampaian 7 Raperda. Kami sampaikan selamat bertugas kepada Pansus Raperda dan OPD terkait. Semoga ketujuh Raperda ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kemaslahatan dan kesejahteraan warga masyarakat Depok. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depok, Senin 26 Oktober 2015. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Depok, Ketua Kurtiva Wijaya SAG ditandatangani.